subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur dengan doa-doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang sering kita baca supaya umur kita dipanjangkan sampai bulan Ramadan. Dan kita bersyukur kita telah sampai pada bulan Ramadan. Sehingga di bulan ini kita berniat dan bertekad untuk benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di bulan ini kita lakukan pembenahan, perbaikan. Kalau istilah bangunan, kita renovasi kembali. Dari mulai hati kita, akal pikiran kita, ucapan kita, pendengaran kita, pandangan kita, dan semua perbuatan yang kita lakukan kita evaluasi dan kita benahi sehingga menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada istilah direstorasi. Kalau kendaraan diservis, larinya biar kencang. Tune up. Jadi di tune up. Nah, ibadah kita juga demikian. Supaya ibadah kita lebih baik, lebih berkualitas, lebih khusyuk, dan benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita benahi diantaranya adalah sholat kita. Ada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ini kita benahi, karena kadang-kadang sholat kita ini tidak pada waktunya. Sholat subuh harusnya waktu subuh, ini waktu isyraq, baru sholat subuh. Ada yang tetangganya sudah sholat duha, baru sholat subuh. Ini berarti tidak pada waktunya. Sholat zuhur juga sama, sudah mau masuk asar baru sholat zuhur. Asarnya mau sholat
maghrib. Ini namanya tidak pada waktunya. Nah ini kita benahi dulu, karena sholat ini menjadi amal yang sangat penting. Kalau tidak diterima sholat kita, maka amal ibadah yang lain juga tidak diterima. Keutamaan sholat itu dibandingkan dengan keutamaan ibadah yang lain, seperti keutamaan kepala dibanding anggota tubuh yang lain. Di kepala kita dibandingkan dengan kedua tangan kita, kepala kita dibandingkan dengan kedua kaki kita, lebih utama kepala kita. Ada orang lahir tanpa tangan, atau lahir lengkap tapi karena insiden dia kehilangan tangan. Hidup dari lahir sampai tua dia bisa hidup. Ada yang lahir tanpa kaki, bahkan ada yang tanpa tangan, tanpa kaki. Tangan nggak punya, kaki nggak punya. Ada yang dari lahir, ada juga yang karena satu insiden. Karena satu insiden kehilangan kaki dan tangan, hidup. Tapi kalau tidak punya kepala, hidup juga ngeri. Ada tetangga yang tidak punya kepala hidup, terus tetangga yang lain mau silaturahmi, gak ada, ngeri juga. Maka keutamaan sholat dibanding ibadah yang lain seperti keutamaan kepala dibanding anggota tubuh yang lain. Maka sholat ini sesuatu yang sangat penting. Kita benahi dengan bulan Ramadan ini kekurangan-kekurangan sholat kita disempurnakan dengan apa? Dengan sholat-sholat sunnah, terutama sholat tarawih. Nah sholat tarawih ini masuk dalam kategori qiyamul lail, sholat malam, sama dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kita lakukan sholat tahajud itu sebagai tambahan, sebagai penyempurna. Kalau ibarat sholat kita itu pakaian kita sudah compang-camping, maka sholat sunnah itu sebagai penambahnya. Karena kadang-kadang sholat kita karena sibuk urusan kita banyak, sholatnya ngacir, kebut seperti orang diuber-uber maling. Di sholatnya ngacir, yang dibaca apa, yang dibayangkan apa, yang dipikirkan apa, beda-beda. Ini sholat kita masih kelas yang penting sholat. Tapi bersyukur kita tetap mengerjakan sholat. Jangan katakan wah percuma, nggak ada percumanya, karena Allah punya penilaian sendiri. Kita sibuk, yang penting kita ganti penyempurnanya ada sholat sunnah. Maka sholat tarawih ini sebagai kebutuhan kita menambah atau menyulangi kekurangan kita dalam sholat wajib. Lalu apalagi ya Rasul? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ada penyesalan yang besar yang dimiliki oleh manusia, itu ada 3. Penyesalan besar dimiliki manusia itu ada 3. Yang penyesalan itu karena pintu-pintu surganya tertutup. Yang pertama, seorang anak yang tidak dapat ridho dari orang tua. Nah kita ini kan walaupun punya anak, kita juga anak, punya orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua ini menjadi amalan yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ini juga menjadi amal yang sangat penting. Bahkan termasuk sholat tadi penting, puasa penting, membayar zakat penting, kita menunaikan ibadah haji ke Baitullah karena mampu penting, sedekah penting, baik dengan tetangga penting. Itu semua menjadi tidak penting kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, durhaka sama orang tua. Amal-amal kita tadi menjadi tidak penting karena nilainya di hadapan Allah menjadi tidak ada gara-gara tidak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Maka penyesalan terbesar bagi seorang anak itu kalau tidak dapat ridho dari orang tua, sehingga pintu surga itu tertutup. Yang kedua, penyesalan yang besar bagi umat manusia itu kalau tidak dapat ridho dari guru. Seorang murid terutama yang menempuh jalur Torekoh, punya guru mursyid, guru yang bisa menunjukkan hatinya wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama kita punya guru, terutama guru yang mursyid, ini jangan sampai kita tidak dapat ridhonya guru. Lalu yang ketiga, ini penyesalan besar bagi seorang istri yang tidak dapat ridho dari suami. Maka istri yang tidak dapat ridho dari suami ini sama dengan anak yang tidak dapat ridho orang tua. Di sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya banyak, kepada orang tua kita lupa, tidak pengen ridhonya orang tua. Kepada guru kita lupa, tidak pengen ridhonya guru. Atau istri kepada suami, tidak pengen ridhonya suami. Ini sekarang kayak jadi tren. Apa trennya? Seneng suami orang atau seneng istri orang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dosa yang sangat besar. Karena di antara perzinahan, zina yang dosanya paling besar itu namanya muhson. Zina muhson itu orang yang sudah bersuami atau sudah punya istri, dia berzina, namanya muhson. Itu hukumannya kalau menurut hukum dunianya dia harus dirajam. Kalau yang belum pernah menikah itu dijilid, dicambuk 100 kali, kemudian diusir supaya meninggalkan desa kelahiran. Di sini ada pemuda atau pemudi yang belum pernah menikah, dia berzina. Hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diusir. Tapi kalau sudah berkeluarga, dia berzina, hukuman dunianya dirajam. Dirajam itu dipendem separuh, badannya dipendem separuh, kemudian bagian atas itu dilempari batu sampai mati. Itu ngeri hukuman dunianya, apalagi akhirat. Maka hati-hati dengan perzinahan. Jangan kita anggap sepele karena ini dosa besar. Seorang istri ini banyak di media sosial ketahuan sama suaminya dia melakukan perselingkuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ingatkan kepada istri kita supaya tetap mendapat ridho dari suami. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ini amal yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi ya Rasul?
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jihad? Sebuah tekad, sebuah perjuangan untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang masanya perang, kita diperangi, jihad kita mengangkat senjata ikut perang. Tapi di negara yang aman, yang damai, yang kita tidak punya kewajiban ikut berperang, bahkan tidak boleh kalau tidak ada restu dari negara. Tidak boleh ikut berperang tanpa ada peperangan. Nggak ada perang tapi perang apa? Tawuran. Kan nggak perang, ngangkat senjata, perang, namanya tawuran. Ini kan akhirnya banyak yang ditangkap gara-gara tawuran. Nggak boleh. Nah, jihad kita apa? Jihad kita bagaimana hidup kita manfaat untuk agama. Dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim, karena ini perjuangan. Banyak orang diberi nikmat sehat, bahkan permintaannya kepada Allah dalam doa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Wa'afini, kita itu minta sehat walafiat. Ini yang tujuannya untuk ibadah. Ini bukan cuma sehat secara lahiriah, badannya sehat, mampu melakukan apa saja, kerja seharian kita mampu, olahraga bersepeda kita mampu, bahkan angkat berat mampu, tapi kadang-kadang sholat tidak mampu. Jadi wa'afini tadi kita supaya dikasih sehat walafiat, yang sehat kita untuk ibadah. Ini perlu perjuangan. Nah, perjuangan ini pun termasuk jihad, hadir di masjid, sholat berjamaah. Hidup supaya manfaat untuk agama, manfaat untuk keluarga, untuk lingkungan kita, dan kita akan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diantara yang mari kita benahi bagi kita yang sudah lama tidak bersilaturahmi kepada orang tua. Bagaimanapun kita harus berbakti kepada orang tua. Ini sekarang kadang-kadang kita karena sudah modern, zamannya sudah modern, kan sekarang ngaji itu cukup di rumah buka HP, tinggal pilih kiainya siapa yang ingin kita dengar pengajiannya. Mau cari kiai yang gelarnya profesor, doktor, ada. Kiai yang gelarnya LC banyak. Tinggal buka di YouTube, ada di media sosial apa saja ada, mulai dari TikTok. Bapak-bapak kalau nonton TikTok apa yang ditonton? Apa? Yang ditonton. Dibuka pengajian ada semua. Yang terkenal tampil di TV ada semua, tinggal kita buka. Tapi itu tidak menghilangkan atau tidak menjadikan kewajiban tolabul ilmi yang seperti ini, yang dengan tolabul ilmi seperti ini akan menjadikan hikmah bisa hadir ke dalam hati kita. Maka karena mudah tadi mendapat ilmu dengan mudah sambil tiduran di rumah, kita dengar pengajian gampang hilang. Hikmahnya tidak ada. Boleh. Kenapa? Bukan daripada kita mengisi waktu kadang-kadang melihat yang tidak manfaat, bahkan ada yang maksiat. Nah, kita hadir tolabul ilmi supaya ilmu kita nafi. Amin ya rabbal alamin.
ke orang tua juga kadang-kadang kita gampangkan lah. Sekarang tinggal video call. Video call itu bukan cari call di video, bukan, tapi video nelpon ke kampung pakai video, bisa saling silaturahmi, kan sudah saling melihat. Ini tidak mewakili silaturahmi kita datang langsung ke orang tua. Itu lebih berkah, ya, lebih manfaat dan membawa hikmah. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur, diteguhkan iman, Islam dan ihsan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sedikit waktu kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya Allah benar-benar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihat wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayyuli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dzambin 'azim wa atubu ilaih. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Latif, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
Ya Allah, 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 la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Fatah, ya Razak, ya Mubin, ya Allah, 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 ya Fatah, ya Razak, ya Mubin, ya Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
sirri falam annahu la ilaha illallah la Allahumma nuril iman wa bil quwwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan hilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.